Lama-lama orang akan takut melakukan transfer masuk Cristiano Ronaldo. Setiap kali dia datang, selang beberapa bulan manajer dipecat. Setiap kali CR7 datang, manajer ditendang. Yang terbaru adalah Rudi Garcia. Bekas manajer Roma, Lille, Marseille, dan Lyon itu kabarnya hanya diberi satu pertandingan untuk menyelamatkan karirnya di Al Nassr. Semua kecuali kemenangan melawan Al Hilal akan berujung pemecatan. Kita akan lihat selain Rudi Garcia, siapa saja 6 manajer lain di masa lalu yang dipecat gara-gara kemarahan Ronaldo. Kronologi Rudi Garcia bentrok dengan CR7. Usai pertandingan paling baru di kandang Al-Fayha saat mereka berhasil menahan imbang tim Cristiano Ronaldo dengan skor 0-0, bintang Portugal itu terlihat marah-marah kepada dirinya sendiri, kepada para pendukung, dan akhirnya setelah masuk ke kamar ganti kita juga tahu dia marah kepada Rudi Garcia. Ronaldo merasa taktik sang pelatih Prancis kurang maksimal dalam membawa kemenangan tim. Lebih-lebih tidak memberi dirinya peluang untuk mencetak gol. Ronaldo juga memarahi pemain lawan, menyebutnya tidak mau bermain sepak bola. Jika hasil imbang itu gara-gara Al-Fayha main sepak bola negatif, mengapa Rudi Garcia yang kena imbasnya? Itu karena sang pelatih dikenal tidak semua umpan mesti diberikan kepada Ronaldo. Bulan Januari 2023 lalu, usai pertandingan Al Nassr versus Al Ettifaq yang berakhir 1-0 berkat gol tunggal dari Anderson Talisca, sang pelatih mengkritik anak buahnya. Dikit-dikit memberikan bola ke Ronaldo, dikit-dikit ke CR7, seakan-akan tidak ada pemain depan lain. Bermainlah normal seperti biasa, kata Rudi Garcia. Tidak semua bola mesti diberikan ke Ronaldo, karena ada Talisca. Terbukti sang pemain berhasil dan bukan Ronaldo yang mencetak gol ke gawang Al Ettifaq. Bukan kasus pertama Ronaldo bikin manajernya dipecat. Ingat timnas Portugal. Fernando Santos, sang pelatih tim nasional Portugal, adalah manajer sebelum ini yang terkena pemecatan usai mencadangkan Ronaldo dalam kemenangan 6-1 atas Swiss dan kekalahan 1-0 melawan Maroko, penampilan terakhir mereka di Piala Dunia di Qatar. Ronaldo hanya dimainkan 17 menit saja dalam laga kemenangan atas Swiss dan 39 menit dalam kekalahan melawan Maroko. Sudah tahu kan hasilnya, Portugal tersingkir dan Fernando Santos dipecat dari posisinya yang dia pertahankan selama 8 tahun sejak 2014. Jangan lupakan juga Ralf Rangnick. Anda akan mengatakan bahwa sang pelatih diikat kontrak hanya sebagai pelatih sementara di Manchester United. Jadi berakhirnya karir Ralf Rangnick bukan gara-gara kemarahan Ronaldo. Itu ada betulnya, tetapi jangan dilupakan juga luapan kemarahan sang bintang terhadap pelatih Jerman itu dalam wawancara terakhirnya yang menyebabkan dia diputus kontraknya di Old Trafford. Dia mengatakan, saya tidak pernah kenal nama dia sebelumnya, kok bisa-bisanya menjadi manajer di Manchester United. Hal itu terjadi setelah Rangnick pernah menarik keluar CR7 sebelum waktu yang diinginkan oleh si pemain dalam laga melawan Brentford, dan Ronaldo membanting mantelnya sebagai tanda kejengkelan. Ralf Rangnick juga sama sekali tidak menahan diri saat dalam sebuah wawancara mengatakan memiliki Ronaldo dalam tim sangat bagus, tetapi juga menjadi beban seakan-akan harus terus-menerus dimainkan. Ole Gunnar Solskjaer juga kena sebelum itu. Tidak sepenuhnya kesalahan Solskjaer. Direksi klub di bawah tekanan penasihat klub, Sir Alex Ferguson memutuskan untuk merekrut Ronaldo saat kontraknya di Juventus berakhir secara tiba-tiba pada 2021 dengan kesepakatan dua belah pihak. Padahal Solskjaer sudah menyusun rencana permainan tim untuk musim yang baru, sudah mendatangkan Jadon Sancho sebagai salah satu tambahan penyerang dan Rafael Varane sebagai bek tengah utama. Ujuk-ujuk CR7 datang dan itu mengacaukan semua rencana Solskjaer. Tidak heran penampilan tim menurun dan sang pelatih dianggap tidak bisa memaksimalkan sang bintang. Andrea Pirlo 65% angka kemenangan. Penampilan Andrea Pirlo sebenarnya tidak buruk di Juventus. Persentase kemenangannya sebesar 65% lebih, salah satu yang terbaik. Dia dipecat lebih karena Juventus finish pada urutan keempat di Serie A pada akhir musim 2020-2021 saat Inter memastikan meraih Scudetto. Ini saja sudah cukup alasan untuk memecat Andrea Pirlo.
Selain itu, mereka tersingkir pada babak 16 besar Liga Champions di tangan FC Porto. Dua hal itulah alasan pemberhentian sang legenda dari posisi manajer meskipun dia memenangkan gelar Coppa Italia, menang atas Atalanta di partai final. Bersamaan dengan pemecatan Pirlo, pergi juga Ronaldo kembali ke Manchester United untuk langkah transfer yang kemudian disesalinya. Maurizio Sarri disingkirkan usai kekalahan Liga Champions. Sang pelatih lokomotif perokok berat ini dipecat oleh Juventus usai gagal membawa La Vecchia Signora melaju jauh di Liga Champions, kalah di tangan Olympique Lyon. Sebenarnya kalau bicara angka persentase kemenangan di atas 65%. Dia juga membawa Juventus meraih Scudetto untuk kali ke-9 berturut-turut, tetapi sekali lagi hal itu tidak cukup di mata direksi klub. Allegri korban pertama usai CR7 tinggalkan Real Madrid. Massimiliano Allegri merupakan manajer tim Juventus saat Cristiano Ronaldo datang sebagai sebuah transfer kejutan dari Real Madrid ke raksasa Italia itu. Itu bukan keputusan si manajer tentu saja, tetapi direksi klub yang berpikir kedatangan sang bintang akan memberi banyak keuntungan dalam hal exposure iklan, penjualan jersey meningkat dan sebagainya. Sebagian itu benar, penjualan jersey dengan nama Ronaldo naik pesat, tetapi itu juga dibarengi dengan masalah baru. CR7 selalu marah-marah di atas lapangan, mengangkat tangan tanda kesal setiap kali tidak kebagian bola di depan gawang lawan, mengacaukan rencana permainan Allegri dan membuat lawan dengan mudah menebak arah bola, jagat saja si bundar di sekitar Ronaldo. Itu membuat Allegri tidak pernah menahan diri soal Ronaldo. Jual saja dia, katanya, menjadi beban tim. Tetapi yang tersingkir duluan malah Allegri di akhir musim 2018-19 tersebut, lagi-lagi dianggap tidak becus dalam memaksimalkan bakat besar Ronaldo setelah Bianconeri tersingkir dari Liga Champions. Lalu jika Rudi Garcia pergi, siapa penggantinya? Jose Mourinho disebut-sebut akan mendapatkan tawaran gaji paling besar yang pernah diterima seorang manajer untuk melatih Al Nassr di Arab Saudi. Berapa tawaran yang diberikan Al Nassr ke figur The Special One? 1,6 triliun rupiah untuk kontrak 2 tahun, yang bahkan melebihi gaji para pemain sepak bola pada umumnya. Mourinho masih punya kontrak di Roma sampai dengan 2024, tetapi kegagalan meraih juara Liga Eropa dan ditambah dengan kegagalan lolos ke Liga Champions akan membuatnya mengakhiri kontrak lebih awal. Saat ini semua senario masih terasa menyenangkan. Roma masih berada di perempat final Liga Eropa menjelang 2 leg melawan Feyenoord dan menempati posisi ketiga klasemen Serie A. Tetapi tawaran 1,6 triliun rupiah untuk 2 tahun tidak akan datang setiap saat. Tidak mungkin datang dari klub-klub Eropa. Mourinho mungkin akan tergoda oleh nilai uang itu selain fakta bahwa dia akan bermain kembali bersama CR7 setelah satu periode sukses 2010-2013 di Real Madrid. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik like, subscribe, serta tendang loncengnya.